Tahu nggak sih, ternyata Indonesia memiliki patung tertinggi keempat di dunia. Patung ini mengalahkan patung Liberty yang ketinggiannya mencapai 93 meter. Patung ini berada di Bali, lebih tepatnya terletak di Desa Umasan, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. Dan nama patung tersebut adalah Patung Garuda Wisnu Kencana. Untuk pembangunan patung ini bisa dibilang lumayan lama karena menghabiskan waktu seperempat abad lebih. Hal itu dikarenakan ada beberapa peristiwa yang akhirnya menghambat pembangunan patung ini. Dan ternyata pembuatan patung ini juga sangat unik karena ada cara yang tidak biasa saat membangun patung ini. Wah, kira-kira gimana ya penjelasannya? Tonton video ini sampai habis agar kalian mengetahui penjelasan lengkapnya. Karena saat ini kita akan membahas tentang fakta-fakta patung Garuda Wisnu Kencana. Patung Garuda Wisnu Kencana merupakan salah satu ikon yang ada di Bali. Patung ini menjadi ikon selamat datangnya Pulau Bali karena saat memasuki Pulau Bali menggunakan pesawat, patung ini akan terlihat jelas. Sesuai yang disebutkan tadi, patung ini dibangun dengan waktu yang cukup lama karena pembangunan patung ini membutuhkan waktu 28 tahun. Hal itu bukan tanpa alasan, ada sejarahnya. Pada awalnya, yang memberikan ide dan gagasan pembuatan patung ini adalah seorang seniman Bali bernama I Nyoman Nuwarta pada tahun 1980-an. Awalnya idenya ini tidak langsung diterima oleh masyarakat karena menurut mereka ide dari I Nyoman Nuwarta akan sia-sia dan hanya menghambur-hamburkan uang saja. Padahal bagi Nyoman Nuwarta, latar belakang didirikannya patung GWK adalah untuk mewujudkan sebuah kawasan sebagai tujuan wisata baru di Bali. Menurutnya, tempat itu haruslah menunjukkan nilai budaya bangsa sekaligus tempat untuk mementaskan aneka seni Nusantara bahkan dunia. Tetapi akhirnya pada tahun 1990 Presiden Soeharto menyetujui idenya tersebut dan pembangunan pun berjalan sampai akhirnya peletakan batu pertama oleh Presiden Soeharto dilakukan pada 8 Juli 1997. Tetapi pada 1998 proyek ini diberhentikan sementara karena imbas dari krisis moneter. Kemudian pada tahun 2013 manajemen kepemilikan Yayasan Garuda Wisnu Kencana Bali diambil oleh PT Alam Sutra Realty Indonesia yang merupakan perusahaan pengembang properti di Indonesia, dan Nyoman selaku penyetus pembuatan patung tersebut ditugaskan untuk menyelesaikan pembangunan tersebut sampai selesai. Pada 22 Desember 2018 akhirnya patung ini diresmikan oleh Presiden Jokowi. Hal itu berarti Nyoman menyelesaikan proyek ini selama 28 tahun. Menurut Jokowi, patung GWK Bali adalah mahakarya anak bangsa. Hal ini dikarenakan patung Garuda Wisnu Kencana merupakan salah satu patung tembaga terbesar di dunia. Uniknya dari proses pembuatan patung ini, Nyoman membuat patung Garuda Wisnu Kencana ini di tempat kerjanya, yaitu di Bandung, dan melibatkan 120 seniman. Desain patung ini terdiri dari 24 segmen dengan total modul sebanyak 754. Lalu modul yang telah selesai dikerjakan langsung dikirim ke Bali. Selain itu, pola yang terdapat di permukaan patung dipahat secara manual menggunakan palu. Bahkan Nyoman Nuwarta khusus mendatangkan seniman dari luar negeri untuk memahat beberapa bagian patung. Wah, apa nggak capek dan ribet tuh? Fakta lainnya, banyak orang yang menyangka bahwa patung GWK ini tersusun dari bagian patung lama yang digabung menjadi satu. Ternyata hanya bagian tangan Dewa Wisnu saja yang digunakan dan selebihnya dibuat ulang menggunakan material baru. Jadi jangan heran bila penampakan patung GWK yang baru memiliki tampilan yang agak berbeda, terutama dari segi warna dan corak. Patung ini terbuat dari campuran tembaga dan baja seberat 4.000 ton dengan tinggi 121 meter dan lebar 65 meter. Sedangkan untuk konstruksi patung dibuat dengan material tembaga dan kuningan, ditopang 21.000 batang baja dengan berat total 2.000 ton dan jumlah baut sebanyak 170.000 buah. Untuk biaya pembangunannya menghabiskan dana 450 miliar. Saat berkunjung ke kawasan GWK Culture Park, kalian akan disuguhi dengan bagian-bagian patung seperti setengah tubuh Dewa Wisnu dan patung kepala Garuda. Ternyata, hal tersebut dilakukan secara sengaja oleh sang pembuat patung, Nyoman Nuwarta. Tujuannya untuk menarik perhatian orang-orang agar lebih penasaran dengan proyek besar tersebut. Di bagian dalam patung GWK, terdapat 30 lantai yang dihitung dari gedung penyangga patung hingga puncaknya. Namun, hanya 23 lantai saja yang dibuka untuk wisatawan umum, karena
dari lantai 24 sampai 30 merupakan bagian dari kepala Wisnu dan tidak boleh diinjak sembarang orang serta termasuk kawasan yang suci. Karena ketinggiannya tersebut menjadikan patung Garuda Wisnu Kencana sebagai patung tertinggi keempat di dunia setelah patung Vallabhai Patel di India setinggi 182 meter sebagai peringkat pertama, Sang Buddha di Tiongkok 153 meter, dan patung Laikyun Sakya Buddha Myanmar 130 meter. Dan di area Garuda Wisnu Kencana, kalian akan menemukan sumber mata air keramat yang diberi nama Pura Somakagiri. Keunikan dari mata air ini adalah tidak pernah kering walaupun di musim kemarau sekalipun. Uniknya lagi, mata air ini ternyata sudah ada sebelum GWK dibangun. Pada tahun 2022, patung Garuda Wisnu Kencana menjadi destinasi rangkaian acara konferensi tingkat tinggi G20 di Bali pada 15-16 November 2022. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Jokowi menyambut kedatangan tamu-tamu delegasi G20 yang datang di kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana. Mengutip dari postingan Instagram Jokowi yang mengatakan, dalam mitologi Bali, patung ini mengabarkan cinta, tanggung jawab, keberanian, dan pengabdian. Ini adalah tugas kita terhadap dunia dan kemanusiaan sejalan dengan tujuan G20. Hal itu seperti filosofi patung tersebut. Nama Garuda Wisnu Kencana merujuk kepada patung Dewa Wisnu dengan mahkota emas dan menunggangi burung Garuda. Pada mitologi Hindu, Dewa Wisnu dipercaya sebagai penjaga alam semesta, sementara burung Garuda sebagai lambang kesetiaan dan pengabdian tanpa pamrih dan sebagai lambang negara Indonesia. Kemudian, kencana artinya emas, yakni layaknya mahkota asli yang digunakan Dewa Wisnu. Buat kalian yang mau kesini, kalian harus menyiapkan uang sebanyak 110.000 untuk tiket masuk dan kalian bisa membelinya secara online. Lalu, kalian hanya butuh waktu tempuh perjalanan selama 20 menit dari Bandara Bali. Itulah sejarah dan fakta dari pembuatan patung Garuda Wisnu Kencana. Gimana? Apakah kalian berminat ke sana untuk melihat secara langsung? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel Media Semesta agar kalian tidak ketinggalan info-info selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.